Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Al-Quranul Karim. Kita ingat-ingat kembali sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Semoga dengan sebab kita belajar Al-Quran, Bapak Ibu, kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Abasa. Pekan kemarin kita mengakhiri sampai ayat berapa terakhir tafsirnya? Terjadi perbedaan pendapat. Tafsirnya 14 tapi membacanya 16. Tafsirnya sampai ayat 14, membacanya 16. Baik. Kita akan melanjutkan tafsir surah Abasa. InsyaAllah malam hari ini kita akan mengkaji sampai ayat 22 akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. أيدي سفرة كرام بررة. كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره.
أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ
ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة. Pekan kemarin kita membahas ayat 11 ya. Itu berbicara tentang bahwa Al-Qur'an sebagai peringatan. Jadi kita sebagai umat Islam Bapak Ibu harus betul-betul menjadikan Al-Qur'an ini sebagai peringatan. Kalau kita membaca ayat tentang azab, kita harus merasa bahwa kita diperingatkan tentang betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat tentang bersyukur, kita harus merasa bahwa kita diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan tentang kemuliaan Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an itu fi suhufim mukarramah, berada di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, marfu'ah, ditinggikan. Siapapun yang dekat dengan Al-Qur'an maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mutahharah, disucikan. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kemudian yang keempat, kemuliaan Al-Qur'an adalah bi aidi safarah. Al-Qur'an itu dibawa turun oleh para malaikat. Kemudian Allah mensifati malaikat kiramin, mulia, bararah, dan berbakti. Mulia karena memang pembawa risalah, pembawa wahyu itu harus orang mulia, sehingga wahyu itu yang dibawa tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Kemudian meskipun Al-Qur'an kitab yang sangat luar biasa, kitab suci, kitab yang penuh dengan kemuliaan kebaikan, membacanya kebaikan, memahaminya kebaikan, menghafalkannya kebaikan, mengimaninya kebaikan, kemudian mengamalkannya kebaikan, mengajarkannya kebaikan, mengajak orang lain untuk belajar kebaikan. Tapi masih saja ada manusia yang ingkar kepada Al-Qur'an. Sehingga di ayat 17 Allah Subhanahu wa taala memvonis orang yang ingkar itu sebagai orang yang celaka. Allah menyatakan qutilal insanu, manusia kutila, divonis celaka. Kutila ini Bapak Ibu kadang diartikan membunuh, dari kata qital, qatala yaqtulu artinya membunuh, tapi kadang diartikan mencelakai. Kalau dibaca kutila artinya divonis celaka, ya, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, kemudian diazab, ya. Kalau Ferdi Sambo itu divonis hukuman mati, sedangkan orang yang ingkar kepada Allah divonis apa? Divonis celaka, bukan mati. Karena kalau mati itu sakitnya hanya sekali Bapak Ibu, sedangkan hukuman di akhirat itu celaka, sakitnya terus menerus, ya, sehingga orang di dalam neraka tidak mati dan juga tidak hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Kalau mati sudah selesai sakitnya, ya. Siapa yang mengatakan celaka dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mengatakan celaka manusia yang ingkar itu, maka pasti yang bersangkutan celaka. Berbeda dengan ucapan manusia kepada orang lain, ya, celaka kon yo, celaka kamu ya, belum tentu celaka. Karena manusia bukan Tuhan, tidak bisa menentukan kecelakaan seseorang atau keselamatan seseorang. Sehingga kita diajarkan oleh Nabi Bapak Ibu, kalau ada orang mengancam kita dengan celaka,
menakut-nakuti kita akan celaka, akan terjadi begini, akan terjadi sesuatu yang membahayakan. Kita diajarkan oleh Nabi untuk membaca zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hafalkan zikir itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang membahayakan di langit maupun di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ucapanmu tidak akan membahayakan saya. Ucapanmu tidak akan dapat menyebabkan saya celaka kecuali Allah yang berkehendak. Wa huwas samiul alim. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi jangan takut kalau kita diancam, ditakut-takuti atau kemudian dibuat khawatir oleh manusia. Jangan takut, ya. Karena tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Kenapa manusia itu celaka? Apa kesalahan mereka? Allah sebutkan ma akfarah. Betapa kufurnya manusia itu. Berarti yang membuat manusia celaka dalam ayat ini adalah karena dia kufur, bukan karena dia miskin, bukan karena dia tidak punya kedudukan, tapi karena dia kufur, ya. Allah menggunakan kalimat yang bentuknya pertanyaan, Bapak Ibu. Ma akfarah. Betapa kufurnya manusia itu. Alangkah kufurnya manusia itu. Ini pertanyaan kata ulama untuk menunjukkan keheranan. Untuk menunjukkan keheranan. Kenapa Allah heran kepada manusia yang kufur, ya? Karena Bapak Ibu, nikmat Allah kepada manusia itu amat sangat banyak. Dia hidup itu nikmat Allah. Dia bisa makan, nikmat Allah. Dia bisa berbuat dalam hidup ini, itu semua karena nikmat Allah. Sehingga Allah heran, ya. Kalau kita itu mungkin gini, kok bisa manusia itu kufur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal nikmatku kepadanya amat sangat banyak. Kalau ada orang memberikan fasilitas hidup kepada panjenengan, Bapak Ibu, rumah dikasih, mobil dikasih, pakaian dikasih, semuanya dikasih, ya. Panjenengan uang, istri tidak dikasih, ya. Uang bulanan panjenengan dikasih tanpa syarat, ya. Apakah panjenengan akan melupakan orang itu? Tentu tidak. Panjenengan akan selalu mengingat. Nah, Allah memberikan nikmat kepada kita ini sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya. Nafas yang kita tarik dan kita keluarkan, ini semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, gratis, ya. Makanya Allah heran di dalam ayat ini, ma akfarah, alangkah kufurnya manusia itu. Kufur ada dua macam, ya. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar membuat pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan kufur kecil masih dianggap pelakunya sebagai orang muslim. Kufur besar itu adalah mengingkari adanya Tuhan dan mengingkari Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ini kufur besar, ya. Tidak percaya Tuhan atau percaya Tuhan tapi bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur besar. Pelakunya dianggap kafir. Ada kufur kecil, yaitu kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia sholat, dia muslim, iya muslim, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini namanya kufur kecil. Pelakunya tetap dianggap sebagai seorang muslim, ya. Kemudian di ayat 18 Allah mengungkit nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu tentang penciptaan manusia. Bagi Allah mengungkit nikmat itu ada faedah tidak?
Hah? Allah mengungkit nikmatnya dalam Al-Quran yang diberikan kepada manusia. Ada faedah tidak untuk kita? Ada, supaya kita apa? Bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita mengungkit pemberian kita kepada orang lain, ada faedahnya enggak? Yang ada pahala kita habis, Bapak Ibu. Ada hadis sahih ya, menyebutkan ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan diselamatkan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Allah tidak mau berbicara dengannya, bahkan Allah tidak mau melihat wajahnya, jijik Allah melihat wajahnya. Ada 3 golongan. Nabi mengulangi hadis ini 3 kali. Kata Nabi, 3 golongan ini tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, dan Allah memberikan azab yang pedih kepadanya. Diulang lagi sampai 3 kali. Sehingga sahabat berkata, khabu wa khasiru. Mereka itu pasti orang yang celaka, dan mereka itu adalah orang yang paling rugi, kata para sahabat. Akhirnya mereka bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, yang pertama al-musbil, orang yang melakukan isbal. Tahu isbal panjenengan? Hah? Tahu enggak isbal itu menggunakan kain, memakai kain sampai menutupi mata kaki. Nah, ya Bu ini. Nah. Bukan kaos kaki. Tapi memakai celana atau memakai sarung atau apa saja ya, gamis ya, sampai menutupi mata kaki, itu namanya isbal. Nah, isbal ini hukumnya kalau merujuk kepada hadis ini Bapak Ibu, hukumnya apa? Haram. Panjenengan celananya dipotong semua berarti ya. Baik. Nah, ini dirinci oleh ulama. Karena begini Bapak Ibu, ada sahabat Nabi yang memakai gamis, memakai kain sampai menutupi mata kaki, tapi sama Nabi tidak ditegur, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu kan orangnya kurus, kecil ya, sehingga kalau pakai kain, kalau beli kain di pasar itu sering kelebihan ya. Kalau panjenengan kan terlalu besar kainnya. Nah, kalau Abu Bakar, mohon maaf, terlalu kecil. Kalau Abu Bakar beli kain itu terlalu besar. Saya kalau beli kain di pasar Bapak Ibu susah cari ukurannya. Mau ukuran S kekecilan, ukuran M kebesaran. Ya. Akhirnya terpaksa beli M tapi dipotong. Nah, Abu Bakar ketika memakai kain kemudian menutupi mata kakinya, Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan kondisi aku ini? Kata Nabi, tidak apa-apa, karena memakai kain yang menutupi mata kaki itu dianggap haram dan termasuk dosa besar apabila ada unsur kesombongan. Karena orang Arab jahiliyah Bapak Ibu, cara mereka menyombongkan diri dengan pakaian itu adalah mereka memakai sampai menutupi mata kaki, kemudian melilit sampai ke tanah. Itu cara mereka menyombongkan diri ya. Maka umat ini dilarang oleh Rasulullah. Lalu bagaimana kalau menutupi mata kaki cuman tidak ada unsur kesombongan? Ini kata ulama hukumnya makruh, tetap tidak baik. Ya, makruh itu dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kemudian yang kedua, golongan yang tidak diajak bicara dan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat adalah wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Sumpah motor ini enggak pernah tabrakan, padahal pernah tabrakan. Allah tidak mau lihat wajah dia di hari kiamat. Sumpah kendaraan ini tidak pernah kebanjiran, padahal pernah. Nah, kalau ada orang membeli kendaraan panjenengan, tanya, ini pernah tabrakan atau buatan? Kalau pernah tabrakan bilang aja,
Kalau dia tidak tanya, tidak perlu kita bilang. Ya. Tapi kalau dia tanya, kita harus jujur. Ini pernah tabrakan. Tapi sudah saya bawa ke bengkel, sudah saya betulin. Silakan kalau cocok beli, kalau tidak apa-apa. Saya jual ke orang lain. Kan selesai Bapak Ibu. Jangan sampai kita bersumpah dengan sumpah yang dusta. Ya, demi membuat apa yang kita jual itu laku dengan harga yang mahal. Ya. Allah tidak mau melihat wajah orang yang demikian kelak pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, al-mannan. Al-mannan. Ada masjid namanya Al-Mannan. Al-Mannan ini artinya adalah orang yang suka mengungkit. Orang yang suka mengungkit pemberian. Nah, itu termasuk orang yang tidak dilihat wajahnya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita mengungkit nikmat itu tidak baik. Tapi bagi Allah mengungkit-ungkit nikmat itu amat sangat banyak faedahnya, yaitu supaya manusia bersyukur kepada Allah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengungkit nikmatnya kepada manusia, yaitu berupa penciptaan manusia. Jadi kita diciptakan oleh Allah ini merupakan nikmat tersendiri Bapak Ibu. Allah menyatakan min ayyi syai'in, dari apa khalaqahu, Allah menciptakan manusia. Allah bertanya, setelah ini Allah menjawab. Ya, ini cara Allah membuat manusia tersentuh hatinya, yaitu diawali dengan pertanyaan kemudian dijawab sendiri. Min ayyi syai'in, dari apa khalaqahu, Allah menciptakan manusia. Coba renungkan kata Allah. Dari apa kalian wahai manusia diciptakan? Dari apa Bapak Ibu? Nah, disebutkan pada ayat 19, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min nutfah, dari air mani, dari sperma Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya kan kita sudah tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari sperma, dari air mani. Tapi kenapa Allah memberitahu kepada kita? Nah, supaya ini untuk menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah itu kuasa ya menciptakan manusia dari emas. Allah juga kuasa menciptakan manusia dari batu. Allah kuasa menciptakan manusia dari kayu. Tapi kenapa Allah memilih air sebagai media untuk menciptakan manusia? Ya. Karena kalau emas itu masih bisa dirangkai, dipahat, kemudian menjadi seperti manusia. Batu juga demikian. Kemudian kayu juga demikian. Tapi adakah orang yang bisa membentuk air ya, murni, tidak ada campuran apa-apa, air menjadi seperti manusia? Ada? Tidak ada hadirin. Sehingga Allah memilih air sebagai alat untuk menciptakan manusia ya. Ini untuk menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan air yang dipilih oleh Allah bukan air mineral. Jadi kita ini tidak diciptakan oleh Allah dari air mineral Bapak Ibu. Bukan dari air sungai, bukan dari air hujan. Dari apa? Air apa? Bukan dari air laut hadirin. Ya. Bukan dari air Zam-Zam. Tapi min nutfah, dari air yang hina. Air mani, air sperma Bapak Ibu. Dan ini juga untuk menunjukkan kehebatan Allah. Kalau air mineral diminum oleh manusia bisa membersihkan pakaian mereka, ya. Kemudian air laut ya dipakai oleh mereka untuk mandi, kemudian digunakan oleh mereka untuk kebutuhan mereka sehari-hari, ya. Tapi air sperma, adakah orang menggunakan untuk kebutuhannya sehari-hari? Tidak ada hadirin. Tapi dengan air itu Allah bisa menciptakan makhluk yang luar biasa. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, surah Al-Mursalat ayat 20 sampai 23.
Alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah aku telah menciptakan kalian wahai manusia mimma'in, dari air, mahin, yang hina. Kenapa air itu dikatakan hina? Karena kotor Bapak Ibu. Walaupun tidak najis ya. Air mani itu sekali lagi bukan benda yang najis. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu semuanya dihukumi najis kecuali air mani, tidak najis. Tapi walaupun tidak najis, dia disifati dengan mahin, hina, kotor, menjijikkan. Karena itu sunnah dibersihkan. Ya, walaupun tidak najis. Ini kata sahabat Ibnu Abbas, air mani itu kedudukannya sama dengan air ludah atau nukhoh. Itu Bapak Ibu, bimanzilatin nukhoh, itu maksudnya adalah apa bahasa Indonesianya? Nah, sama dengan kedudukannya sama dengan ingus. Walaupun tidak najis, tapi itu kan kotor, sehingga sunnah untuk dibersihkan. Ya. Ada ibu-ibu yang tanya, ya. Ibu-ibu yang tanya mengenai, mohon maaf ini saya jelaskan karena hukum ya, mengenai keputihan wanita. Ya, keputihan yang dialami oleh seorang wanita. Hampir semua wanita mengalami keputihan Bapak Ibu. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah termasuk najis ataukah dianggap sebagai suci? Nah, ini ulama berbeda pendapat Bapak Ibu. Karena tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Sehingga apa yang tidak disebutkan dalam hadis maupun ayat Al-Qur'an itu akan memicu perbedaan pendapat para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, keputihan wanita itu hukumnya najis. Jadi panjenengan ibu-ibu, setiap ada keputihan, maka ketika ingin sholat harus disucikan dulu, dibersihkan dulu baru sholat. Tapi dalam mazhab Hanafi, keputihan seorang wanita itu tidak najis, suci. Nah, ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Kata beliau, kalau tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis, maka dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Segala sesuatu ini suci, kecuali ada dalil yang mengatakan najis, Bapak Ibu. Sebab begini kata beliau, di zaman Nabi itu tidak ada wanita yang bertanya kepada Rasulullah tentang keputihan. Kalaulah memang najis, pasti Allah akan buat wanita-wanita itu bertanya kepada Nabi. Sebab tidak mungkin agama ini tidak sempurna. Ya. Buktinya tidak ada wanita yang bertanya. Maka kata Syekh Mustafa Al-Adawi, keputihan yang dialami oleh seorang wanita itu bukanlah sesuatu yang najis, artinya suci. Ini perbedaan pendapat. Monggo panjenengan mau ikut pendapat Imam Syafi'i ya boleh, ikut pendapat mazhab Hanafi juga boleh. Ya. Termasuk juga yang tidak najis Bapak Ibu adalah air mani. Jadi kita diciptakan oleh Allah mimma'in mahin, dari air yang hina. Ya. Allah sebutkan air yang hina supaya kita sadar, sehingga kita tidak menyombongkan diri. Ya. Kita tidak merasa congkak karena kita tercipta dari air yang hina. Saya berbicara di depan panjenengan ini asalnya adalah mimma'in mahin, dari air yang hina. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, min nutfatin, kita lanjut, min nutfatin, dari air yang hina, dari air sperma, khalaqahu, dia Allah menciptakan manusia, faqaddarah, lalu Allah menentukan, faqaddarahu, lalu Allah menentukan. Dalam ayat ini Bapak Ibu tidak disebut apa yang ditentukan oleh Allah, sehingga maknanya umum. Warna kulitnya siapa yang menentukan? Allah atau orang tuanya? Allah. Karakternya siapa yang menentukan? Allah. Hidungnya mancung atau pesek siapa yang menentukan? Allah, bukan orang tua.
Karena ada orang tua ayahnya mancung, ibunya mancung, tapi anaknya lahir pesek. Kemudian orang curiga, bener gak itu anak panjenengan? Nah, warna kulit yang menentukan Allah. Ayahnya putih, ibunya putih, tapi anaknya tidak putih, alis hitam. Nah, artinya apa? Yang menentukan warna kulit itu sesungguhnya bukanlah orang tua si anak itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menentukan panjang pendeknya, apakah dia akan lahir tulangnya panjang ataukah pendek sehingga dia menjadi orang yang pendek, ataukah tinggi. Ya. Itu yang menentukan bukan orang tuanya. Ya. Karena ada orang tuanya pendek, ibunya pendek, ayahnya pendek, tapi anaknya tinggi karena dikasih susu terus. Nah, termasuk juga jemaah rahimakumullah, yang ditentukan oleh Allah itu adalah rupa. Ya. Apakah cantik atau tidak cantik, tampan atau tidak tampan, itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua janin yang ada di dalam kandungan itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ditentukan oleh Allah juga adalah 4 perkara. Jadi ketika janin itu sudah menjadi manusia, ya sudah ada telinganya, sudah ada matanya, sudah sempurna, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Lalu setelah ruh ditiupkan kepadanya, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat atau menentukan 4. Ya. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu bahwa 4 perkara ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita berada di dalam kandungan. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah? Pertama, bikat birizkihi. Allah perintahkan malaikat itu untuk mencatat rizkinya, dicatat oleh malaikat, dicatat rizkinya sekian. Kemudian wa ajalihi, ajalnya. Nah, rizki itu ditentukan, itu tolak ukurnya adalah ajal. Jadi ditakar, ini anak ini usianya berapa? Misalnya 60 tahun, maka disesuaikan rizkinya. Sebelum wafat, ya, rizki itu pasti tetap ada. Tapi kalau rizkinya sudah tidak ada, berarti akan berbarengan dengan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita ini kerja tidak kerja dapat rizki tidak? Walaupun tidak kerja dapat, hadirin. Bayi tidak kerja ada rezekinya. Ya, istri panjenengan tidak kerja ada rezekinya. Ya. Cuman kita ini apakah memilih menjadi orang yang menerima dari orang lain, ataukah kita justru yang memberi kepada orang lain? Itu pilihan. Tapi kalau kita berbicara semua manusia itu ada rezekinya, baik manusia yang ingkar kepada Allah maupun yang beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat wa amalihi, amalnya, karakternya. Ini pemarah atau tidak, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Kemudian ini karakternya pelit ataukah tidak, itu sudah ditentukan oleh malaikat ketika di dalam kandungan. Wa syaqiyun aw sa'idun, ataukah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang selamat, itu juga sudah ditetapkan oleh malaikat atas perintah Allah. Jadi semua apa yang ada pada janin di dalam kandungan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat surah Al-Mursalat Bapak Ibu, Allah menyatakan fa ni'mal qadirun. Allah itulah sebaik-baiknya yang menentukan. Kalau rancangan insinyur pasti ada melesetnya. Ya, kadang tidak sesuai dengan rancangan. Oh, bangunan ini diperkirakan 10 tahun akan bertahan, tapi ternyata tidak sampai 10 tahun sudah rusak. Tapi ketentuan Allah, rancangan Allah, ya, itu tidak akan meleset.
Makanya Allah mengatakan fa ni'mal qadirun, sebaik-baiknya penentu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditentukan, maka bayi itu dikandung oleh ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Tsumma sabila yassara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kok cepat ya? Apa kecepatan ini? Nah, soal biasanya 19:07 apa 10 gitu. Di sini masih 19:04. Kita lanjut ya. Tsumma sabila yassara, kemudian jalannya dimudahkan oleh Allah. Bayi itu kan di dalam kandungan Bapak Ibu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan rupanya, warna kulitnya. Kemudian keluarnya, jalan keluarnya itu dimudahkan oleh Allah. Bayangkan ya, kalau dulu kan tidak ada operasi-operasi itu. Kan belakangan ini aja baru ada operasi. Dulu orang tua kita ya, di zaman-zaman dulu orang dulu itu anaknya 12, lahiran normal semua. Dalilnya apa? Ini tsummas sabila yassar, Allah mudahkan jalannya. Setelah lahir Bapak Ibu, anak itu Allah mudahkan nutrisinya. Ya, barengan dengan lahir Allah langsung datangkan ASI dari ibunya itu. Subhanallah, ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mudahkan anak itu merangka, padahal nggak diajari sama orang tuanya. Allah tidak memerintahkan kita untuk mengajari anak merangka. Kamu ajari ya anakmu merangka. Nah, baru bisa. Tentu kita akan repot hadirin. Tapi tanpa kita ajari, anak itu dengan sendirinya bisa merangka, bisa berjalan, tahu-tahu bisa bicara. Ya, subhanallah. Itulah summas sabila yassar, Allah mudahkan jalannya. Kemudian Bapak Ibu, yang menarik, summa amatahu, kemudian Allah mematikannya. Singkat tidak hidup ini? Singkat kan? Coba perhatikan. Pertama air mani, kemudian ditentukan oleh Allah, setelah itu dikeluarkan. Jalan keluarnya dimudahkan oleh Allah. Lalu di ayat ketiga Bapak Ibu, summa amatahu, Allah mematikan. Berarti dari air mani kemudian hidup lalu mati. Allah sebutkan berapa ayat? 3 ayat hadirin. Ini untuk menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, maka jangan disia-siakan ya. Tsumma amatahu, kemudian Allah mematikan. Artinya tidak ada manusia yang mati tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Fa aqbarah, lalu Allah menguburkannya. Maksudnya memasukkan ke alam kubur. Di sini menggunakan fa ya, fa aqbarah. Fa itu artinya langsung. Maksudnya adalah kalau ada orang mati Bapak Ibu, jangan dibiarkan lama-lama. Itu sunnahnya, anjurannya adalah langsung dikuburkan, dimandikan, dikafani, disolati, langsung diberangkatkan ke makam. Jangan lama 1 hari 2 hari karena menunggu keluarganya. Kalau jenazah itu orang baik, maka dia akan meminta kepada orang yang hidup, kalau orang hidup itu mendengarkan, agar dipercepat dia masuk ke alam barzakh. Ya. Setelah dikuburkan, tsumma idza syaa'a ansyarah, kemudian Allah akan membangkitkan. Artinya kehidupan itu tidak hanya sekali, ya. Ada kehidupan kedua setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan abadi, kehidupan akhirat. Kita semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan serentak, ya, serentak dalam satu waktu. Panjenengan kalau jadi ustadz ya di pondok, bangunkan anak-anak sholat subuh, itu bangunnya serentak apa buatan? Tidak bisa serentak Bapak Ibu. Ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam setengah 4. Tidak bisa serentak. Tapi nanti bangunnya manusia dari alam kubur, serentak bangunnya. Itu kuasa Allah. Kemudian Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar. Ya. Maka beberapa ayat ini harus mengingatkan kita semua bahwa betapa agungnya Allah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesadaran itu membuat kita bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pekan depan Bapak Ibu. Kita berusaha semoga sebelum Ramadan ya kita bisa mengakhiri sampai akhir surah Abasa, sehingga nanti masuk Ramadan kan libur, ngingatnya gampang. Nah, terakhir surat apa? Abasa, pasti sampai ujung itu. Berarti kita ngingatnya gampang ya. Kalau kita berhenti di tengah-tengah ayat, nah ini ngingatnya agak susah, akan ada perbedaan pendapat nanti ya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.